Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib nuwasil fi syarhil kitab al-mukhtasar al-latif. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah. Al-mutawaffa sana thamaniya asyar wa tis'umiyah min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah faslun wa yajibul ghuslu min khamsati asya' min ilajil hasyafati fil farji wa min khurujil mani wa min al-haidhi wan nifasi wal wiladah. Kata beliau rahimahullah fasal wajib mandi karena 5 perkara. Wajib mandi karena 5 perkara. Baik. Di sini beliau rahimahullah masuk dalam pembahasan mandi ya yang merupakan wasilah toharo atau merupakan maksid toharo yang kedua, di mana maksid toharo yang pertama yaitu al-wudu sudah dibahas sebelumnya. Maksid toharo yang kedua adalah al-ghusl dari 3 maqasid at-toharo atau dari apa? Eh, 6 dari 4 maqasid at-toharo. Al-ghusl di sini pembahasannya mencakup 2 hal ya mencakup 2 hal. Yang pertama terkait dengan sebab mandi wajib dan yang kedua adalah rukun mandi beserta sunnah-sunnahnya. Tiga pembahasan. Apa penyebab mandi wajib, kemudian yang kedua rukunnya dan yang ketiga sunnah-sunnahnya. Dimulai dari sebab mandi wajib. Kata beliau sebab yang mewajibkan mandi ada 5. Yang pertama masuknya al-hasyafah ke dalam al-farj. Ini berhubungan suami istri. Yang ketiga khurujil mani. Ya, khurujul mani, keluarnya mani. Dan yang keempat yang ketiga al-haid, yang keempat keluarnya al-haid yakni berhentinya, selesainya, terputusnya darah haid. Yang keempat wan nifas, yakni selesainya masa nifas, dan yang kelima al-wiladah, setelah melahirkan. Taib. Ini 5 jenis mandi yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Beliau tidak menyebutkan mandi karena meninggal, yakni memandikan jenazah. Di mana mandi jenazah juga memandikan jenazah termasuk mandi wajib, mandi yang hukumnya wajib. Di sini beliau tidak sebutkan. Kelihatannya sudut pandang beliau rahimahullah karena beliau memaksudkan bahwa mandi yang saya inginkan di sini yang wajib hanyalah mandi yang terkait dengan orang yang masih hidup. Makanya beliau tidak menyebutkan mandi jenazah. Baik. Kata beliau rahimahullah, yajibul ghuslu min. Minnya di sini sababiyah. Minnya di sini apa? Sababiyah. 6. Yani wajib mandi disebabkan 5 perkara. Jadi minnya di sini bermakna sebab. Wajib mandi disebabkan 5 perkara. Yang pertama min ilajil hasyafati fil farj. Disebabkan. Jadi min semua di sini sababiyah ya. Disebabkan masuknya al-hasyafah ke dalam al-farj. Yang dimaksud dengan al-hasyafah di sini adalah ra'sul zakar, kepala kemaluan dari laki-laki. Nah, fil farj, ke dalam al-farj. Yani yang dimaksud dengan al-farj di sini adalah bagian yang tidak wajib dicuci ketika istinja bagi perempuan. Perempuan kalau cebok ya dari buang air kecil, jelas ya, cebok. Nah, kalau yang wajib dicebok hanyalah bagian luar. Nah, hanya bagian luar. Adapun bagian dalam ini tidak wajib disiram air karena dianggap bagian dalam. Nah, syaratnya al-hasyafah nanti dikatakan berhubungan suami istri. Kalau hasyafah ini sampai ke dalam bagian yang tidak wajib dicuci ketika cebok, ketika istinja bagi perempuan. Nah, sudah ya. Kemudian ini berlaku umum. Ya, wajibnya mandi ini berlaku umum. Ketika terjadinya hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan, baik dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, waliyazubillah. Nah,
Kemudian al-farj di sini mencakup umum. Ya, mencakup apa? Umum. Nah, misalnya ada orang gila ya, orang stres, orang apa namanya, orang gila, ya layak dibilang orang gila kalau berhubungan sama laki-laki, ya homoseksual, waliyadzubillah, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Taala. Ya, dia melakukannya dari duburnya, ya, memasukkan kubul ke apa al-hasyafah ke dalam dubur. Ini hukumnya apa? Ini juga hukumnya apa? Wajib mandi. Walaupun caranya jelas merupakan perkara yang haram. Atau misalnya ke hewan, ini juga perbuatan yang apa? Yang mungkar dan dilaknat. Ya, ini juga mewajibkan mandi. Ya. Bahkan kalaupun dia lakukan itu pada istrinya, dari dubur istrinya, ini juga hukumnya haram dan mewajibkan mandi. Hukumnya haram dan mewajibkan mandi. Baik. Ini sebab mandi wajib yang pertama, yaitu ilajil hasyafa min ilajil hasyafa fil farj. Sebab yang kedua adalah min khurujil mani. Min khuruji al mani, keluarnya mani. Baik. Keluarnya apa? Keluarnya mani. Dan mani ini adalah air, ya, sperma, kalau kita bahasa bahasa modernnya, yang keluar secara tadafukan, secara tadafuk, yakni apa namanya, terdorong, terpancar keluar dengan keras. Tadafuk, Allah Ta'ala berfirman, khuliqa mimma indafiq. Diciptakan, manusia diciptakan dari air yang terpancar, yakni sperma, mani. Kemudian keluarnya apa? Biladzah. Keluarnya ketika libido mencapai pada puncaknya. Ketika apa? Syahwat mencapai puncaknya. Kemudian yang ketiga, baunya, ya, bau sperma ini, bau mani ini, ketika apa? Dalam keadaan basah, seperti apa? Al-ajin, bau adonan gandum, tepung gandum, bau adonan gandum. Kalau itu masih ketika basah, ketika kering, seperti apa? Putih, putih telur. Nah, ketika sama seperti putih telur. Ini tiga ciri utama mani yang membedakannya dengan madhi dan membedakan dari al-wadi. Ini tiga ciri utama. Kapan ada cairan yang keluar dari seseorang tidak memenuhi tiga syarat ini, maka itu bukan mani. Ya, tidak ada tiga-tiganya. Jadi ciri yang pertama dari mani dilihat dari apanya? Dilihat dari cara keluarnya. Cara apa keluarnya? Nah, yaitu keluarnya terdorong, terpancar. Yang kedua, keadaan orang ketika mani itu keluar, yakni keluar dalam puncak apa apa biladzah, afwan, ya, keluar ketika libidonya meningkat dengan dia merasakan apa kenikmatan dengannya. Dan yang ketiga adalah baunya, bahwa mani kalau basah, ketika masih basah seperti adonan tepung gandum itu, dan kalau kering seperti apa, bayadha bidin, kata Nawawi rahimahullah, seperti putih telur, seperti putih telur. Kapan salah satu dari tiga ini ada, maka itu mani. Tidak mesti tiga-tiganya terkumpul. Tidak mesti tiga-tiganya berkumpul. Salah satunya ada, maka itu mani. Tapi kapan tidak ada tiga-tiganya, maka itu bukan mani. Kapan tidak ada tiga-tiganya, maka itu bukan mani. Ya. Ini tiga cara untuk menetapkan, salah satu dari tiga cara ini untuk menetapkan bahwa itu mani atau bukan. Dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Hmm. Karena itulah warna tidak bisa dijadikan patokan. Warna mani. Nggak bisa. Kenapa? Karena kadang warna berubah. Bisa jadi kuning, mungkin merah. Hanya ini saja tiga patokan dalam menetapkan mani. Salah satunya ada, cukup. Tidak perlu tiga-tiganya ada. Salah satunya saja ada. Ya. Tapi kalau tiga-tiganya tidak ada, maka jelas itu bukan mani. Baik. Keluarnya mani ini mewajibkan mandi. Baik keluarnya itu disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya ketika mimpi, mimpi, ya, ketika dia tidur mimpi keluar mani. Nah, mimpi berhubungan suami istri misalnya. Ini apa? Janabah. Ini ihtilam, mimpi basah. Jadi baik keluarnya disengaja maupun tidak disengaja. Kapan yang keluar mani? Sudah fix, wajib mandi. Kemudian disengaja ini baik disengaja dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram.
Cara yang halal misalnya berhubungan suami istri, ya, atau dia apa mengeluarkan maninya dengan bantuan istrinya, atau dengan cara yang haram, misalnya dia melakukan onani, dia kasih keluar sendiri maninya, ini hukumnya haram, jelas ya, merupakan haram dan merupakan dan ini dari sisi kesehatan mengeluarkan mani sendiri dari sisi kesehatan itu apa sangat buruk. Nah, sangat apa? Sangat buruk. Baik, maka ini keluarnya mani. Maka disebutkan di sini dua hal yang berbeda. Berhubungan suami istri, sekedar masuknya al-hasyafah ke dalam al-farj, itu wajib mandi, walaupun tidak ada mani yang keluar. Sebagaimana keluarnya mani, itu juga mewajibkan mandi, walaupun keluarnya bukan berhubungan suami, bukan lewat berhubungan suami istri. Baik. Nah, ini dua sebab apa wajibnya mandi. Sebab yang kedua khurujul mani. Kalau seorang bangun dari tidurnya, kemudian dia mendapati basah, maka yang wajib dilakukan adalah berijtihad. Berijtihad yakni mengecek salah satu dari tiga sifat tadi, apakah ada pada cairan itu atau tidak. Dia ragu-ragu ini, cairan apa ini? Dia cek tiga tadi. Dia cek dirinya. Karena mimpi kan dia dia bisa bisa cek. Misalnya apa namanya ini keluarnya tadi malam saya apa ini keluarnya tadafuk atau tidak. Kalau memungkinkan dia cek. Kalau enggak dia lihat dia cek apakah apa ketika dia tidur dia rasa kenikmatan ketika keluar atau yang ketiga apa kalau tidak memungkinkan dua-duanya ya tinggal baunya dicek. Jadi dia berijtihad. Kalau dia tidak tahu cairan apa, dia perhatikan ciri-cirinya. Ya. Kemudian kalau dapat ciri-cirinya, oh ini mani, sudah pergi mandi. Oh ini bukan mani, sudah berarti wudhu, tapi itu najis. Ya, karena mani suci. Mani akan diterangkan nanti hukumnya apa? Suci. Kalau itu mani berarti tidak wajib dicuci, cuman kamunya wajib mandi. Kalau itu mani maka tidak wajib dicuci. Tapi kamu wajib mandi. Tapi kalau itu selain mani, misalnya madhi, ya, kalau itu madhi maka apa? Eh, itu najis, wajib dicuci, tapi kamu tidak wajib mandi. Cukup wudhu saja. Cukup wudhu saja. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Dan yang penting di sini hanya menentukan apakah itu mani atau bukan mani, itu saja. Kalau itu mani hukumnya jelas, kalau itu bukan mani hukumnya jelas. Adapun kalau dia bukan mani terserah, mau itu kencing, mau itu madhi, mau itu wadi, nggak penting gitu ditentukan. Kenapa? Karena hukumnya semuanya sama, najis dan mewajibkan wudhu. Ya, maka tidak perlu misalnya ditanyakan terus apa bedanya kencing dengan wadi, kencing dengan madhi. Itu tidak penting di apa namanya dipelajari dalam masalah ini. Kenapa? Karena mau itu kencing, mau itu madhi, mau itu wadi, nggak berbeda hukumnya, sama saja. Yang beda hukumnya adalah mani. Ya, dan yang mirip-mirip dengan mani adalah madhi. Ada mirip-miripnya sedikit. Kenapa? Karena sama-sama keluar ketika syahwat. Makanya dalam pembahasan ini biasanya para ulama hanya menyebutkan apa bedanya mani dengan madhi. Itu saja biasanya yang dibahas. Tanpa wadi gitu. Ya, jelas ya. Kenapa? Karena kalau itu jelas bukan mani, selesai masalah. Ya. Nah, mereka misalnya menyebutkan bahwa madhi itu keluarnya tidak tadafuk. Madhi itu keluarnya tidak terpancar. Bahkan biasanya madhi itu keluar nggak kerasa. Dia menghayal, dia melakukan hal yang haram, misalnya melihat porno, ya, pornografi, terus dia tidak rasa keluar. Nah, ini namanya madhi. Jelas ya, ada cairan yang keluar, nah, ini madhi. Najis, wajib disiram sampai bersih. Wudhu, jelas ya. Kemudian madhi itu keluarnya ketika ada syahwat tapi belum kuat. Tidak seperti mani. Mani itu syahwatnya kuat. Ya, jelas ya. Kalau madhi ada juga syahwat tapi tidak kuat syahwatnya. Baik. Kemudian baunya, baunya madhi itu normal, tidak seperti baunya mani yang menyengat. Kecium jelas, ini bau adonan roti ketika basah atau seperti putih telur ketika kering. Ini perbedaannya. Baik, wallahu alam bissawab. Ini sebab mandi yang kedua yaitu khurujil mani, keluarnya apa? Keluarnya mani. Kalau misalnya dia bangun dan dia mendapati cairan, terus dia sudah berijtihad. Kita sudah katakan tadi, kewajiban bagi dia adalah ijtihad dulu, cari tahu, cek sifat-sifatnya ini dari tiga tadi.
Kalau misalnya tidak bisa dipastikan, ujung-ujungnya tetap dia tidak bisa pastikan gitu ya. Ah, saya sudah cek semuanya, tetap saya masih ragu-ragu. Ini mani atau madhi. Maka di sini dia diberikan pilihan untuk memilih. Yani silakan dia pilih. Udah, ini apa ini? Oh saya nggak tahu. Sudah kamu cek? Sudah. Bisa dipastikan? Tetap nggak bisa saya pastikan. Ini mani atau bukan. Ya sudah, kamu tentukan saja. Tentukan pilihanmu, kamu mau jadikan itu mani atau madhi. Itu toh. Jelas sampai sini? Kalau kamu katakan, ah sudahlah, daripada pusing-pusing, mending saya jadikan mani saja. Ya sudah, kalau begitu, kamu hukumi itu mani, kamu pergi mandi. Nah, pergi mandi wajib. Jelas sampai sini? Atau kalau misalnya bilang, saya, keyakinan saya, apa, dugaan saya, ataupun saya mau tentukan ini sebagai madhi, bukan mani. Ya sudah, nggak usah mandi. Pergi berwudu, tapi itu najis. Siram. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Kata para fuqaha Syafi'iyah, idza tahayyara takhayyara. Idza tahayyara takhayyara. Kalau seorang itu tahayyar, bingung, itu mani atau bukan, takhayyar, maka dia boleh memilih. Mau menjadikannya mani, lakukan konsekuensinya, atau lakukan, atau jadikan sebagai madhi dan lakukan konsekuensinya. Baik. Qala rahimahullah wa minal haid. Yang ketiga, disebabkan haid. Yang dimaksud di sini haid sebagai mandi wajib, yakni sebab mandi wajib adalah ketika selesainya darah haid. Tentu saja. Jadi di sini minal haid, al haid di sini apa? Mudhafun ilaih, yang dimahzufkan, yang dihilangkan mudhafnya. Yang dihilangkan mudhafnya. Ketika mudhafnya dihilangkan, mudhaf ilaihi menempati posisinya. Takdirnya mining qita'il haid gitu. Mining qita'i al haid. Ya ini terputusnya, berhentinya darah haid. Kata ingkito dihilangkan, al haid yang mudhafun ilaih dijadikan sebagai mudhaf. Yani minal haid gitu. Yani sebab mandi wajib adalah karena terputusnya, berhentinya, selesainya keluar darah haid. Wan nifas juga sama, dan akan datang nanti insyaallah taala terkait dengan hukum-hukum haid dan nifas. Salah satunya adalah wajib mandi tentu saja. Bahwa setelah selesai haid, di mana haid maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari. Maka semua darah yang keluar dalam rentan, ya, dalam dalam apa namanya? eh dari awal keluarnya, ya, dari awal keluar keluar darah sampai 15 hari berikutnya, ya, itu semuanya haid. Karena haid paling maksimal 15 hari. Wan nifas, nifas paling maksimal 60 hari. Maka semua darah yang keluar selama 60 hari ini dihukumi nifas. Ya. Kapan selesai? Haidnya selesai, nifasnya udah wajib mandi. Suci dari haid dan nifas. Mandi wajib, mandi bersih, ya, dari haid dan nifas. Ini yang keempat dan ketiga dan keempat. Kemudian sebab yang terakhir wali wiladah, melahirkan. Melahirkan juga termasuk sebab mandi wajib. Ya. Sebelumnya, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid kan darah yang ma'ruf, ya, darah yang keluar tiap bulan. Adapun nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Seorang setelah selesai melahirkan keluar darah nifas. Nah, darah nifas ini ditunggu selesai maksimal 60 hari. Ketika selesai darah nifasnya, mandi. Wajib hukumnya. Type. Wilada melahirkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebutkan melahirkan? Bukannya orang kalau sudah melahirkan itu nifas? Kenapa nggak digabungkan saya mandi nifas gitu? Kenapa disebutkan sendiri nih mandi setelah melahirkan juga wajib? Paham ya? Kenapa disebutkan mandi setelah melahirkan wajib? Padahal orang yang sudah melahirkan ya nifas. Baik, ya. Kalau begitu sudah terwakili oleh nifas. Kenapa disebutkan tersendiri di sini mandi setelah melahirkan? Jawabannya karena tidak semua orang yang melahirkan itu keluar darah nifas saat itu gitu. Tidak semua perempuan yang melahirkan langsung keluar darah nifasnya. Ada namanya al-waladul jaf, al-wilada al-jaffa.
melahirkan kering, yakni ketika melahirkan tidak ada darah yang keluar. Nah, air ketubuhan pecah misalnya keluar bayinya tidak ada darah yang keluar setelah itu. Nanti keluar darah nifasnya sepekan berikutnya, 3 hari berikutnya, 5 hari berikutnya baru keluar darahnya. Nah, kalau ada seorang perempuan ketika keluar bayinya, dia melahirkan dan tidak ada darah yang keluar, maka dia belum dihukumi apa? Tidak dihukumi nifas, tapi tetap wajib mandi. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan. Paham ya? Ya, jadi kenapa para ulama menyebutkan wiladah sendiri, nifas sendiri? Padahal memang, ya, kalau kita katakan memang biasanya, normalnya, kebanyakan perempuan setelah melahirkan ya nifas. Kan gitu ya? Setelah melahirkan ya nifas. Kalau seperti itu keadaannya, kalau dia habis melahirkan, keluar darah, maka darahnya darah nifas. Maka di sini dia punya kewajiban mandi. Mandi yang pertama karena kamu sudah melahirkan, maka wajib mandi. Tapi dia tidak boleh mandi ketika nifas. Mandinya ditunda karena tidak boleh mandi ibadah, mandi tatahur, mandi mandi bersuci dalam keadaan dia masih nifas. Paham ya? Misalnya ada seorang ibu melahirkan, setelah melahirkan keluar darah. Taib. Berarti dia di sini melahirkan sekaligus nifas. Dia wajib untuk mandi setelah melahirkan dan dia juga wajib mandi kalau selesai nifas. Nah, kalau ada yang bertanya, ini kan saya sudah melahirkan nih. Boleh nggak saya mandi wajib setelah melahirkan dulu? Kan mandi nifasnya nanti, belum selesai nifas. Kita bilang belum boleh. Karena perempuan yang nifas tidak boleh mandi dengan niat toharoh. Maka mandi setelah melahirkannya depending nanti setelah selesai apa? Depending setelah selesai naam nifas. Jadi kalau setelah selesai nifas, dia punya opsi mandi 2 kali. Misalnya dia mandi nifas dulu, setelah itu mandi lagi melahirkan. Setelah karena melahirkan, boleh dia lakukan dua-duanya. Atau dia gabungkan dua-dua niatnya, jelas ya, dengan langsung niat mengangkat hadas besar. Udah, 1 kali mandi diniatkan untuk dua-duanya. Boleh. Taib. Tapi ada juga keadaan di mana ada seorang perempuan melahirkan tapi tidak nifas atau tidak langsung nifas. Darah nifasnya belakangan. Berarti dia melahirkan dalam keadaan tidak ada darah. Yani dia tidak nifas. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau dia sudah melahirkan, sudah baikkan perasaannya mungkin sehari 2 hari dan darah belum keluar, artinya dia tidak belum nifas, maka dia boleh mandi dulu untuk apa? Setelah melahirkan. Ya, dia mandi untuk yang setelah melahirkan dan ingat, karena dia tidak nifas, afwan, bukan 1 hari 2 hari ya, karena dia tidak nifas, berarti dia wajib sholat. Dia wajib apa sholat, melahirkan ya, melahirkan tidak ada darah, udah, itu berarti sama kayak orang junub, udah mandi junub, setelah itu sholat, karena darah tidak keluar, berarti kamu bukan nifas, tidak wajib sholat gitu. Ya, jadi mandi dulu setelah melahirkan. Setelah itu kalau misalnya hari keberapa keluar darah, ya sudah, nifas berarti. Setelah berhenti nifas, mandi wajib lagi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan melahirkan ini, jadi ini alasan mengapa mandi setelah melahirkan disendirikan, dipisahkan dan dibedakan dari mandi setelah nifas. Karena kadang ada perempuan yang melahirkan tapi tidak nifas, tidak bersamaan dengan nifas. Alasan yang kedua, karena sebabnya juga berbeda. Nifas itu dikarenakan keluar darah, sementara wiladah sebab mandinya. Kenapa diwajibkan mandi setelah melahirkan? Karena dikiaskan dengan keluar mani. Jadi ini dua ibadah yang berbeda. Mandi karena nifas disebabkan karena darah, sementara mandi setelah melahirkan disebabkan karena keluar bayi. Yang bayi ini asalnya dari mani. Makanya dikiaskan kepada mandi karena keluar mani. Karena bayi itu asalnya dari mani. Maka ketika melahirkan, perempuan itu dihukumi sama seperti orang yang keluar mani. Ini kalau dia tidak nifas seperti yang tadi ya. Nah, karena itulah, karena ini dua mandi yang berbeda, maka bisa diniatkan berbeda. Misalnya kalau dia mau mandi nifas dulu, dia katakan misalnya apa? Dia dia apa? Nawa itu
al-ghusla atau nawa itu raf'il hadasi, raf'i hadasin nifas. Ya, meniatkan untuk mengangkat hadas nifas. Kalau dia setelah melahirkan, dia katakan apa? Nawa itu raf'a hadasil wiladah. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas wiladah. Jadi ini dua hal yang berbeda yang diniatkan masing-masing. Kalau dia tidak menggabungkan niatnya seperti yang kita sebutkan di bentuk yang pertama. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai terkait dengan apa? Wajibat afwan, sebab-sebab wajibnya mandi. Baik, sekarang cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya terkait dengan furudul ghusl pada pasal berikutnya serta sunnah-sunnah al-ghusl. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.